Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang di tayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sebagai berikut. 1. Atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah persikeluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kelawa, Hapakat, dan Grapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, dimanapun berada, yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. 2. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 18 Oktober sampai 24 Oktober 2020. 3. Ibadah Minggu persikeluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai keadaan atau situasi kondisi beribadah kembali di gereja dapat memungkinkan kembali untuk dilakukan. 4. Pada hari Minggu 25 Oktober 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online dalam rangka perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKE yang akan dilayani oleh Pendeta Rusmira MTH. 5. BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. 6. BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga persikeluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka setiap hari dan jam kerja. Dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan pukul 13 WIB, atau disetor ke nomor rekening BRI
7303 01 0014 40 537 atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka. 8. Ibadah Minggu online untuk kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ajun Kristapea MTH dan didampingi oleh penetua diakon dari lingkungan Gereja Grapirat. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka pelengkap Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama, Bersoraklah dan pujilah Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Persilakan duduk kembali. Ya
Marilah kita mengaku dosa kita dan menaikkan doa syukur kita. Bapa Surgawi, Sang Halik langit dan bumi dan pemelihara hidup kami yang sejati, di hadapan kekuasaan dan hadirat-Mu yang suci, kami datang mengaku bahwa kami telah gagal menjadi manusia segambar dengan Engkau. Citra gambar Allah telah rusak dan tidak seutuhnya kami miliki, karena kami telah hidup dalam dosa dan melanggar segala perintah Tuhan. Dan sungguh pelanggaran-pelanggaran kami telah melebihi kekuatan kami, sehingga sepatutnya lah kami mendapat hukuman dari Tuhan. Namun kami percaya oleh kasih, kemurahan dan rahmat-Mu yang sangat besar, ketika kami menyesali dosa kami dan memohon pengampunan, Tuhan mengasihi dan mengampuni kami serta menyucikan kami. Dan Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai penebus dan juru selamat bagi hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur, sebab rahmat-Mu yang sangat besar Kau nyatakan bagi kami dan menjadikan kami boleh hidup baru dan mendapat jaminan keselamatan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menguatkan kami umat-Mu, agar kami senantiasa berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dapat aku hidup
petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23 di bawah perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahuku kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahulah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan engkau ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kukatakan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari masuk
Kita berdoa untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Nas yang ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita berdoa. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengagungkan dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, karena Engkau selalu merancangkan hari-hari baik bagi kami. Teristimewa hari ini kami umat-Mu, baik di rumah dimanapun berada, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini pula Engkau bentangkan bagi kami ruang, tempat dan waktu untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu buat kehidupan kami. Di hadapan kami hidangan roti surgawi dipersiapkan untuk santapan rohani kami. Kami mohon agar kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan kehidupan kami masing-masing, sehingga benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh berbuah dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mana uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Salam. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu memuji nama Tuhan lewat ibadah keluarga di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming pada hari Minggu ini. Berdasarkan nas kita hari ini, saya membuat satu tema, yakni menjadi warga kerajaan Allah dan menjadi
warga negara yang baik. Dalam nas tadi kita melihat adanya suatu skenario kejahatan yang sangat rapi dilakukan oleh orang Farisi selaku komunitas elit agama. Mereka ingin menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan guna mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka menanyakan apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Seandainya Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, dan itu akan ditentang oleh kelompok yang sangat fanatik terhadap agama Yahudi. Sebab menurut ajaran agama Yahudi tidak boleh orang mempersembahkan sesuatu selain kepada Tuhan atau kepada Allah, kepada Yahweh. Dan oleh sebab itu, jika Yesus menjawab boleh, pasti ia akan dihakimi oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu. Tapi sebaliknya juga, apabila Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh membayar kepada kaisar, berarti Yesus dalam posisi di mana ia dianggap menjadi seorang penentang penguasa yang pada saat itu berkuasa dalam wilayah bangsa Israel, yakni kekuasaan kaisar di bawah Herodes pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu satu trik skenario yang sangat licik untuk menjebak Tuhan Yesus, mencari kesalahannya. Nah, saudara-saudara, dari konteks ini kita dapat memahami dan merenungkan secara mendasar sebenarnya kenyataan yang terjadi dalam nas kita dan juga yang sering ada kaitannya dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita tahu kejahatan justru hadir di mana-mana. Dan yang lebih heran kalau kita melihat di sini, kejahatan itu justru muncul pada kelompok atau komunitas elit agama. Orang yang dianggap saleh, orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, orang yang mengajarkan kebenaran, dan mereka adalah orang yang disegani karena dianggap orang yang religius. Tetapi kenyataannya bahwa orang yang demikian belum tentu menjadi orang yang baik dan benar. Dan permasalahan seperti ini juga sering terjadi dalam komunitas orang percaya, dan bahkan orang-orang penting dalam gereja, dalam ketatanan kehidupan jemaat. Tetapi justru dari sana muncul satu keinginan yang jahat yang ingin menjatuhkan sesamanya, menjatuhkan orang lain, menjatuhkan pemimpinnya, menjatuhkan orang-orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, pada zaman
Tuhan Yesus hal ini terjadi karena orang Farisi memang pada saat itu merasa kehilangan pamor. Sebab itu mereka iri hati. Dan karena sikap yang demikian, mereka tidak lagi menunjukkan integritas iman sebagai orang yang percaya, yang secara utuh di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Ya, tentu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu terjadi kalau kita melihat di dalam nas ini ada dominasi dari persahabatan dengan dunia, dan itu kecenderungan yang bisa terjadi bagi orang-orang yang dianggap tokoh agama, tetapi ia dipengaruhi oleh persahabatan dengan dunia sehingga menjadikan ia bukan lagi mempertahankan kesucian dan kesalehannya, tetapi ia akan cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita melihat bagaimana skenario kejahatan yang berbahaya yang sering terjadi dalam hidup kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Farisi, itu bisa terjadi pertama seperti katakan tadi, kalau di sini mereka berkoalisi dengan Herodian. Herodian itu adalah orang pencinta yang sangat fanatik terhadap kepentingan pemerintah ataupun penjajah pada saat itu. Baik itu orang Yahudi sendiri ataupun orang lain yang memiliki kepentingan khusus dengan pemerintah. Sehingga ketika mereka ingin sesuatu dari pemerintah yang menguntungkan mereka, mereka akan melakukan segala hal untuk memenuhi kepentingan mereka, dan itu ciri dari kelompok Herodian pada saat itu. Orang Farisi berkoalisi dengan kelompok Herodian. Itu tanda bahwa sebenarnya mereka ingin mencari keuntungan dari pihak dunia, dan itulah yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan terhadap Yesus. Kemudian ada cara yang licik, perbuatan licik, dan ini harus kita pahami. Biasanya kejahatan itu selalu bersifat halus, lunak, dan itu justru lebih berbahaya. Cara licik itu dilakukan oleh orang Farisi dengan mengatakan seperti ayat 16, ya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, ini pernyataan yang sangat licik, memuji Yesus tetapi mereka ingin menjatuhkan Yesus, mencari kesalahan Yesus. Cara licik itu memang adalah cara iblis untuk menjatuhkan supaya orang melakukan kehendaknya dan terjerat kepada keinginan serta cara iblis. Nah, berikut skenario yang berikutnya kita lihat yang dilakukan oleh orang Farisi ialah mereka memperalat pihak lain. Siapa yang mereka peralat? Kalau kita melihat di sini, mereka menyuruh murid-murid mereka. Jadi mereka tidak langsung untuk
mengatakan kepada Yesus, tetapi mereka mempergunakan pihak lain karena memang mereka ya ingin seolah-olah dilihat Yesus baik, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang jahat. Dan cara yang seperti ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu adalah orang yang munafik. Jadi berbuat baik hanya dilihat secara tatap muka, tetapi di belakang ia menyuruh orang lain justru untuk menjatuhkannya. Dan ini adalah cara yang licik dan jahat, dan ini adalah sikap yang munafik. Nah, cara ataupun skenario seperti ini dan situasi seperti apa yang dilakukan oleh kelompok orang Farisi ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu sangat berbahaya. Dan bagi kita yang ingin hidup benar dan baik, kita jauhilah itu. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan gereja dan jemaat kita ada orang-orang yang dengan cara licik menjatuhkan sesamanya, dan itu dosa besar. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, bagaimana sikap dan cara Yesus menghadapi cara licik orang Farisi ini? Saya mencatat ada beberapa hal. Pertama, Yesus mengatakan, ya seperti ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, dan lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Nah, ini karena Yesus memang tahu mereka orang jahat, orang munafik, langsung Yesus mengatakan pada saat itu bahwa mereka adalah orang yang jahat. Karena Yesus memang tahu isi hati mereka. Nah, sekarang mungkin pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, apakah kita langsung mengatakan seperti Yesus dan kita tahu bahwa orang jahat lalu kita katakan ia adalah orang munafik? Nah, saudara-saudara, pada intinya saya tidak menyarankan kita melakukan seperti Yesus. Dan tidak mungkin kita melakukan seperti Yesus karena Yesus memang maha kuasa dan tahu seutuhnya tentang kehidupan dan kepribadian seseorang. Lalu bagaimana kita bisa mengarahkan kepada cara Yesus? Nah, tentu saudara-saudara, kalau ada orang jahat dengan kita, ya kita mohon petunjuk kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang akan membuka hatinya agar sebenarnya ia merasa bersalah dan apa yang ia lakukan akan menghakimi dirinya sendiri, dan itu sebenarnya hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukannya bagi orang lain, sehingga ia bisa berkata tentang hati nuraninya sendiri, apakah ia benar atau salah. Kalau ia melakukan yang bertentangan dengan hati nurani hidupnya sendiri, dan itu akan menjadi beban bagi seseorang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya tidak menganjurkan kita untuk mengatakan seperti Yesus, tetapi alangkah baiknya kita berdoa dan memohon Tuhan yang bekerja dalam hati dan kehidupan seseorang. Nah, berikut cara Yesus menghadapi orang Farisi yang licik itu. Saya melihat itu Yesus memakai uang dinar. Saya berpikir apa yang dimaksudkan dengan uang dinar itu sebenarnya lebih mengarahkan
kepada nilai ekonomis dan nilai politik atau kekuasaan. Jadi uang dinar yang ingin Tuhan tunjukkan di hadapan orang banyak pada saat itu mengingatkan kepada suatu realitas hidup yang memang dihadapi oleh bangsa Yahudi yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan ketika itu memang mereka harus menggunakan uang penjajah, ya, dan itu berarti juga mereka harus menghormati segala hal yang ada dalam kehidupan terkait dengan nilai ekonomi, kekuasaan, politik yang harus mereka pahami dalam kehidupan itu. Nah, sehingga dengan demikian Yesus bertanya kepada mereka, ya, dengan mengatakan ayat 20, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Nah, saudara-saudara, istilah gambar dan tulisan Kaisar itu tentu menunjukkan kepada nilai kekuasaan, pemerintahan, dan juga sekaligus di situ adalah menggambarkan tentang harkat kehidupan sebagai manusia yang diciptakan dengan Allah. Gambar yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan jelas di sini mengingatkan kepada masyarakat Israel agar mereka tetap tunduk kepada raja, kepada pemerintah dunia, khusus kepada Kaisar pada saat itu. Sementara gambar dalam arti menunjukkan kepada harkat dan kehidupan manusia selaku ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah, ini berarti mengingatkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan manusia yang tentunya selalu memiliki hubungan secara rohani dengan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus menjawab di sana, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang saya berikan, menjadi warga kerajaan Allah dan warga negara yang baik. Dan ini tentu yang diajarkan kepada kita melewati nas kita. Nah, saya perlu mengulas kenapa saya tidak mengatakan menjadi warga negara lebih dulu lalu menjadi warga kerajaan Allah. Saya berpikir bahwa justru hal yang sangat mendasar untuk menjadi warga negara itu ialah apabila kita sudah memahami bahwa diri kita adalah warga kerajaan Allah. Sepanjang kita tidak paham bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, tidak mungkin kita dapat menjadi warga negara yang baik. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah itu kita pahami dengan benar dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Dan pernyataan ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus memberikan apa yang kita berikan kepada Allah.
Sebagai manusia diciptakan segambar dengan Allah, kita harus sadar kita manusia atau makhluk yang mulia. Karena itu kita makhluk yang religius, makhluk yang beragama, dan juga kita bisa membedakan apa yang baik dan buruk. Kita adalah makhluk yang bermartabat dan berharkat mulia. Dan kita adalah sama di hadapan Allah. Pemahaman gambar diciptakan segambar Allah mencakup pemahaman yang demikian. Dan juga di dalam pemahaman kita diciptakan segambar dengan Allah, sebenarnya kita adalah orang yang diberikan mandat ataupun kuasa agar membangun relasi hidup kita yang baik dengan alam lingkungan, dengan sesama manusia, dengan pemerintah, dan dengan segala yang ada yang bisa berinteraksi dengan kita dalam alam jagat raya ini. Kita harus membayar pajak kepada Allah karena apa? Allah sudah memberikan segala-galanya kepada kita dengan baik. Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah memberikan kepada kita jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri untuk menjadi jaminan hidup kita yang sempurna. Nah, sehingga dengan demikian saudara-saudara, tanggung jawab kita kepada Allah ini penting. Membayar pajak dalam arti memberikan yang terbaik, bersyukur kepada Tuhan, memelihara segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah wujud di mana kita mau membaktikan diri kita, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tentu setelah kita memiliki dasar yang kuat tentang pemahaman tanggung jawab kita kepada Allah, maka tentunya itu akan ada kaitannya tentang tanggung jawab kita terhadap pemerintah. Sebab itu kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Mengapa kita harus menjadi warga negara yang baik? Karena Alkitab mengatakan bahwa pemerintah itu dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Itu dalam Roma pasal 13 ayat 1. Demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Artinya pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama, untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk memberi yang terbaik bagi rakyat dan dipimpinnya. Nah, sehingga dengan demikian tanggung jawab kita kepada pemerintah ialah kita harus turut membangun kehidupan bangsa dan negara kita. Kita mengisi kemerdekaan yang tentu bersumber dari hikmat pengetahuan kita yang benar tentang hubungan kita dengan Allah. Apabila kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, tentu masyarakat tidak mungkin ia akan terus ingin merusak kehidupan bangsa dan negara ini. Warga negara yang baik, ia tentu tidak akan selalu bersifat anarkis untuk menyelesaikan semua masalah. Tetapi ia harus menghormati, menghargai, memelihara
kehidupan berbangsa dan bernegara ini agar rukun, damai, dan sejahtera. Dan juga Alkitab menegaskan kepada kita seperti yang Yesus ajarkan, bahwa orang Kristen itu wajib membayar pajak. Seperti dikatakan demikian dalam Roma pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sungguh luar biasa. Alkitab mengajarkan orang Kristen menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukan itu dan bukan menjadi pemberontak dan perusak bagi bangsa kita. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat Israel? Apakah mereka harus memberontak? Walaupun mereka menderita, disiksa, apakah mereka harus melarikan diri dari negara di mana mereka tinggal? Tuhan justru mengajarkan sebaliknya. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan memerintahkan demikian. Itu terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 4, 5, dan 7. Saya bacakan demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kemudian ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut di dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi dalam situasi apapun, umat Tuhan tidak boleh memberontak terhadap pemerintah atau negara, tapi justru ia harus membangun dirinya bersama-sama dan terus berdoa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berikutnya dari nas ini Yesus menyatakan bahwa dialah adalah kebenaran yang sejati, sehingga ia tidak dikuasai oleh kejahatan selicik apapun. Sebab itu dalam nas ini Yesus justru membungkamkan kejahatan, dan ia menang, ia merdeka. Kebenaran yang sejati itulah yang memerdekakan hidup kita dari dosa. Tetapi apabila kita hidup dalam dosa, itulah yang akan memperbudak kita kepada kebinasaan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36 menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran, dan oleh kebenaran itu kita yang percaya diselamatkan di dalam Dia. Sidang jemaat Tuhan, berdasarkan nas ini, marilah kita tetap hidup dalam kebenaran, dan kita akan selalu memenangkan segala cobaan apapun dalam hidup kita. Amin. Sidang jemaat, marilah kita memasuki doa syafaat. Terima kasih, oh Tuhan,
buat perjumpaan ilahi dalam persekutuan ibadah ini dengan umat Tuhan dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami adalah gereja Tuhan dan kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil menjadi umat yang kudus di hadapan-Mu. Tapi kami juga adalah orang yang diutus di tengah dunia ini dan hidup hadir dimanapun kami berada dalam suatu bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan sebab Engkau mengajar kami untuk menjadi warga kerajaan Allah yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Sebab itu biarlah umat Kristen menjadi contoh dan teladan dimanapun ia berada untuk menegakkan kebenaran. Kami berdoa kepadamu agar gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, semakin eksis menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, membawa kabar sukacita damai sejahtera bagi semua umat manusia. Kami juga berdoa agar bangsa dimanapun berada, dan khusus bangsa kami Indonesia, dapat mengatasi wabah COVID-19 dan mampu mencari jalan keluar yang terbaik dan mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah diatur. Kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, Gereja Bethesda, Lingkungan 1, 2, Gerafirat, Gereja Kalawa dan Gereja Hapakat. Semoga kami tetap terpelihara secara utuh dengan sempurna dalam kasih-Mu, sehingga kami percaya Engkaulah yang selalu merancangkan hari-hari yang baik bagi kami. Dan Tuhan memberkati agar kesehatan kami selalu ditingkatkan, agar imun budi kami menjadi kuat untuk menghadapi segala penyakit. Begitu juga Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi kami, agar kami selalu berkecukupan dan mampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan, sehingga kami boleh dimenangkan dari segala persoalan hidup kami dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami. Lengkapilah dan sempurnakanlah kebahagiaan sukacita umat-Mu atas segala keberhasilan, kesuksesan, atas momen ulang tahun pernikahan, perkawinan, dan segala perkara yang ada dalam hidup ini. Kiranya kebahagiaan dan sukacita itu menjadi tetap dan disempurnakan, sehingga memberi motivasi bagi kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, lawatlah umat-Mu yang merasa berkesusahan, berbeban berat, sakit, penyakit, mereka yang tertindas, mereka yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Mari Tuhan Engkau berikan kepada mereka ketenangan, kedamaian, kesembuhan, dan pulihkan mereka oleh kuasa Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih, kami menyempurnakan doa ini di dalam doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita bersama berdiri
dan bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Pengantar persembahan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengeruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama, 3 dan 5, Hidup Kita Yang Benar. Jemaat diundang untuk berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan.
Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.